Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, sehingga jika kita berusaha atau mencoba untuk menghitungnya maka tidak akan bisa kita menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Maka jika kalian menghitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Pemirsa, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting bagi para penghafal Al-Quran, yaitu dari seorang yang baru memulai ingin menghafal Al-Quran, begitu juga orang-orang yang sudah berjalan sedang menghafal Al-Quran, ataupun orang yang sudah selesai menghafal Al-Quran. Maka beberapa hal ini cukup penting bagi kita. Saya akan membacakan atau menyampaikan beberapa hal tersebut dalam rangka juga untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga kepada para pendengar sekalian atau pemirsa semua. Untuk menjadi penghafal Al-Quran, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, harus diperhatikan. Yang pertama, seorang ketika dia ingin menjadi penghafal Al-Quran, dia harus menyiapkan diri, menyiapkan jiwanya, menyiapkan mentalnya, bahwa saya akan menjadi penghafal Al-Quran. Karena kita ketahui bersama bahwa penghafal Al-Quran di sisi Allah adalah memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, Ahlul Quran, Ahlullahi wa khasatuh. Ahlul Quran itu adalah Ahlullah, keluarga Allah, wa khasatuh, dan juga orang khususnya Allah, yakni orang pilihan. Tentu untuk mencapai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah ini, harus kita juga menyiapkan mental dan jiwa kita harus siap untuk mendapat kedudukan ini. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan, yang harus kita ingat selalu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan ketika kita mulai menghafal Al-Quran, atau ketika kita sedang berusaha untuk menghafal Al-Quran, atau ketika sudah selesai menghafal Al-Quran. Tentunya juga kita harus banyak berdoa agar tidak dilalaikan dengan Al-Quran. Karena kebanyakan, terutama yang sudah selesai menghafal Al-Quran, kebanyakan dari mereka adalah melupakan Al-Quran, merasa sudah selesai tugasnya, yaitu selesai menghafal. Maka ini adalah sebuah kesalahan bagi seorang menghafal Al-Quran ketika selesai menghafal, kemudian berusaha atau dia melupakan Al-Qur'annya. Maka ini adalah sebuah kesalahan. Maka tentunya
Kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan dalam menghafal Al-Qur'an, berusaha untuk menjaganya ketika sudah selesai, terus-menerus panjang hidup. Maka kata seseorang, ketika seorang sudah menjadikan dirinya adalah penghafal Al-Qur'an, maka tugasnya dia seumur hidup atau profesi seumur hidupnya dia adalah memurajaahnya. Maka murajaah sangat penting bagi para penghafal. Maka untuk kita bisa istiqomah tentunya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa sangat penting bagi kita, terutama seorang yang ingin menghafal Al-Qur'an atau seorang yang sedang menghafal Al-Qur'an. Bagi para penghafal Al-Qur'an, doa adalah sangat penting. Dan terus-menerus setiap hari harus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Qur'an adalah milik Allah. Al-Qur'an adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa menghafal Al-Qur'an adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ketika kita ingin menjadi penghafal Al-Qur'an, maka harusnya kita terus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemuliaan tersebut, yaitu menjadi penghafal Al-Qur'an, dan juga kita berdoa kepada Allah akan dimudahkan dalam menghafalnya dan juga memurajaahnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika seorang ingin menghafal Al-Qur'an, dia harus memberikan waktu khusus dalam setiap harinya. Ini menyisihkan waktu khusus setiap hari. Di setiap hari, dalam satu hari, dia harus punya waktu khusus yang waktu tersebut hanya digunakan untuk membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an atau memurajaahnya. Jangan sampai diganggu dengan perkara-perkara yang lain. Ya, jangan sampai. Maka kita harus fokus dengan waktu tersebut sehingga hal-hal yang kita inginkan atau target-target yang kita inginkan dalam menghafal Al-Qur'an itu bisa tercapai. Dan juga ketika kita selesai murojaah pun kita juga harus waktu khusus sehingga murojaah yang kita targetkan itu bisa tercapai juga. Itu ketika seseorang ingin menghafal Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah harus bersama guru yang mutqin. Mutqin maksudnya adalah ahli dalam bidang tersebut. Ahli dalam bidang Al-Qur'an tentunya. Terutama dari sisi bacaannya, kemudian hafalannya, kepribadiannya. Ya. Kita harus berguru kepada orang yang memang mumpuni atau memang mampu dalam mengajarkan kepada kita tentang Al-Qur'an. Bagaimana mengajarkan kita membaca huruf, bagaimana mengajarkan kita membaca hukum-hukum yang terdapat dalam membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an tidak sebagaimana membaca kitab-kitab yang lain. Dalam membaca Al-Qur'an itu ada hukum-hukum, ada tata cara, ada kaedah-kaedah yang harus dipelajari. Oleh karena itu, seorang ingin menghafal Al-Qur'an, dia harus memahami dan mempelajari kaedah-kaedah hukum-hukum yang ada pada Al-Qur'an dalam Al-Qur'an, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara membaca hukum-hukum tersebut. Ya, tentunya kita belajar tentang ini tentunya kepada orang yang mumpuni atau orang yang berkompeten dalam hal ini, dalam bidang ini. Tidak boleh kepada sembarang orang. Ya, ada orang yang belajar dengan seorang guru yang ternyata bacaannya masih kurang bagus. Ya, membaca huruf dot saja tertukar dengan huruf dal, atau membaca huruf sin tertukar dengan huruf sod, membaca huruf sin tertukar dengan huruf shin. Ini kesalahan-kesalahan ya yang tidak bisa ditolerir dalam membaca Al-Qur'an karena berakibat fatal, yaitu bisa merubah makna. Oleh karena itu, ya, seorang ingin belajar Al-Qur'an harus bersama guru yang mumpuni atau guru yang dhabit, guru yang mutqin dalam kaedah-kaedah tajwid atau kaedah-kaedah tata cara membaca Al-Qur'an. Itu ketika seorang ingin membaca Al-Qur'an atau langkah yang keempat. Kemudian langkah yang berikutnya, ya, yang kelima adalah memiliki target yang tetap dalam setiap hari. Ya, memiliki target yang tetap dan jangan sampai berubah-ubah.
kecuali memang pada masa yang sudah memungkinkan untuk ditambah. Ya. Jadi memiliki target yang tetap dalam setiap hari. Contoh adalah kita hanya mampu menghafal dalam satu hari 3 ayat atau 5 baris misal. Maka sudah, fokus setiap hari itu hanya pada 5 baris tersebut dalam menambah hafalan. Nah, jangan menambah lagi. Fokus dalam 5 baris tersebut. Kemudian besok begitu juga, terus fokus. Nanti jika dirasa memang setelah 1 bulan, karena mungkin awalnya belum terbiasa dalam menghafal Quran, setelah 1 bulan ternyata sudah mulai terbiasa dalam menghafal, ketika memang bisa ditambah menjadi 8 baris, maka bisa ditambah 8 baris. Fokus 8 baris terus sampai memungkinkan untuk bisa ditambah lagi targetnya dalam 1 hari, maka baru bisa ditambah. Tapi harus punya target tetap. Ya, harus dalam 1 hari tersebut fokus dengan target yang sudah ditargetkan oleh masing-masing kita. Jangan sampai kita bingung. Ya, 1 hari ini kita menghafalkan 5 baris, besok 8 baris, besoknya lagi 5 baris lagi, besoknya lagi 10 baris. Ini seakan-akan tidak memiliki prinsip dalam menghafal Quran. Maka seorang menghafal Quran harus memiliki target tetap, ya, yang dia mampu, semampunya. Kalau mampunya cuma 2 baris, ya nggak ada masalah. 2 baris dulu, ditargetkan, dihafalkan, ya, 2 baris setiap hari, terus. Kemudian kalau sudah lancar, kalau sudah ternyata selama 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan dia sudah bisa konsisten selama 2 baris dan ternyata, wah, saya bisa menghafal lebih dari 2 baris, bisa ditingkatkan targetnya, bisa menjadi 4 baris, terus gitu. Setelah mungkin beberapa waktu lagi, wah, saya 4 baris sudah bisa dalam waktu sekian, maka saya bisa menambah target lagi, tambah lagi, begitu sampai selesai kita menghafal Al-Quran. Jadi memiliki target khusus, target yang tetap dalam setiap harinya, ya. Jangan sampai berubah-ubah, kecuali memang sudah bisa kita tambah, maka itu bisa. Akan tapi dengan waktu yang sudah bisa dipertimbangkan. Tadi contoh sebulan, ternyata sudah bisa konsisten dan bisa ternyata dalam waktu 1 jam yang awalnya hanya bisa menghafal 2 baris, setelah 1 bulan ternyata 2 baris ini bisa dihafal dalam waktu setengah jam. Ini berarti setengah jam lagi bisa ditambah 2 baris lagi. Ini sudah bisa ditambah target perharinya. Jangan setiap hari gonta-ganti. Ya, jangan sampai setiap hari gonta-ganti. Terus bagaimana kalau kita punya waktu yang sisa? Maka waktu yang sisa dalam sehari tersebut ini bisa digunakan untuk mengulang-ulang hafalan yang kemarin. Ya. Kemudian langkah yang metode yang ke-6 atau langkah yang ke-6 yang berikutnya adalah mengulang-ulang hafalan. Atau bisa kita katakan dengan bahasa populer dalam penghafal Quran adalah murajaah. Murajaah itu sangat penting. Ya. Yang baru mau menghafal atau yang sudah punya hafalan tapi masih dikit, ataupun yang sudah selesai 30 juz, ini harus murajaah juga. Semuanya harus tetap murojaah. Ya. Mengulang-ulang hafalan. Setiap hari harus diulang. Memiliki waktu khusus, memiliki target khusus juga dalam murojaah. Target tadi tidak hanya pada hafalan saja. Kita harus mentargetkan juga jumlah murojaah yang kita baca setiap harinya. Misal kita memiliki target setiap hari harus memurojaah 1 juz hafalan yang telah lewat. Maka harus ditepati target tersebut. Atau paling tidak setengah juz dalam sehari. Harus dimurojaah hafalan-hafalan yang sudah dihafalkan. Maka itu harus dikerjakan. Dalam menghafal pun kita harus banyak mengulang-ulang. Ya, menghafal harus banyak mengulang-ulang. Ya, contohnya, ya, dalam menghafal misal surat Al-Bayyinah ayat 1, kedua, ketiga, keempat, dihafalkan 4 ayat. Dibaca, diulang-ulang, maka lama-kelamaan akan ingat. Contoh yang real, yang mudah, yang kita dapati setiap hari adalah Al-Fatihah. Semua orang pasti menghafal Al-Fatihah. Kenapa?
Karena setiap hari pasti dia mengulang bacaan Al-Fatihah. Begitulah semua begitulah cara menghafal, ya. Mengulang-ulang itu akan bermanfaat, akan menguatkan hafalan kita. Contoh yang lain, hampir semua kita menghafal surat Qul Huwallah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kenapa? Karena hampir setiap hari kita kalau sholat sunnah yang dibaca hanya itu saja. Sehingga yang paling hafal ya surat-surat itu. Begitu juga surat-surat yang lain. Coba ganti dengan surat yang lain. Yang lain pun akan menjadi kita ingat dengan kuat. Karena apa? Karena kita selalu mengulang-ulangnya. Kemudian yang berikutnya adalah cara ketika sudah hafal untuk menjaganya. Salah satu cara untuk menjaganya adalah membaca hafalan yang sudah kita hafal atau Al-Quran yang sudah kita hafal pada setiap sholat sunnah, terutama sholat sunnah ataupun sholat wajib juga nggak ada masalah, ya. Jadi membaca Al-Quran yang sudah kita hafal atau surat-surat yang sudah kita hafal pada setiap sholat sunnah dia baca, ya. Setiap sholat sunnah kita membaca dengan surat-surat yang sudah kita hafal, maka itu salah satu bentuk dari murajaah atau menguatkan hafalan kita. Kemudian yang ketujuh adalah agar kita lebih menguat lagi hafalan kita adalah membaca dan juga memahami tafsir dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita hafal. Nah, dengan ini kita akan lebih kuat hafalannya karena kita memahaminya. Kita mengetahui makna-makna Al-Quran, makna-makna tafsir dari Al-Quran tersebut, sehingga Al-Quran tersebut akan lebih kuat dalam ingatan kita. Tentunya dengan tafsir-tafsir yang mudah. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah menjauhi kemaksiatan. Ya. Menjauhi kemaksiatan, ini sangat penting. Yang menjauhi kemaksiatan ini sangat penting karena ketika seorang bermaksiat maka akan ada satu nikmat yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi bagi para penghafal Quran, ya. Ada seorang ulama yang menyampaikan ketika seorang penghafal Quran dia bermaksiat, maka ada satu bagian dari hafalannya yang hilang. Satu bagian dari hafalan Al-Qur'annya yang hilang. Entah itu dia hilang ayat, lupa ayatnya, atau lupa posisi ayatnya, atau lupa suratnya dan yang lainnya. Banyak kemungkinan. Ya, bahkan sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah meminta nasihat kepada gurunya, ya, tentang lemahnya hafalan. Maka apa nasihatnya? Nasihatnya adalah untuk meninggalkan maksiat. Ya, untuk meninggalkan maksiat karena maksiat ini merusak ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri kepada Allah, ya. Hasil atas apa yang telah kita lakukan dari semuanya tadi adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua keputusan, semua kehendak ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa merencanakan dan berusaha dan berdoa, ya. Kalau kita sudah berusaha, ya, kita merencanakan, kemudian kita berusaha, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam melakukan rencana kita, kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tawakal, kita pasrahkan kepada Allah, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka itulah yang terbaik bagi kita, ya. Jangan sampai kita mengandalkan kemampuan diri sendiri, karena tentu kita tanpa Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa apa-apa. Ya, semua yang kita dapat, semua yang ada pada kita ini semua adalah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nikmat yang sangat besar yaitu menjadi penghafal Al-Qur'an, maka itu harus kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang sangat penting, yang tidak boleh ditinggalkan. Yang semua orang dalam beribadahnya harus memperhatikan ini, yaitu niat. Ya, niat. Saya sengaja menaruh ini di akhir karena agar kita lebih perhatian dalam hal ini, yaitu niat. Niat sangat penting dalam segala ibadah. Sebagaimana kita ketahui bahwa
Syarat diterimanya ibadah adalah dua hal. Yang pertama niat, yang kedua al-mutaba'ah atau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat adalah kunci utama kesuksesan kita dalam menghafal Al-Quran atau dalam mempelajari Al-Quran. Ya, kita harus selalu merefresh atau memperbaharui niat kita dalam setiap hari ketika kita menjadi menghafal Al-Quran. Dalam ibadah pun, dalam setiap ibadah kita harus berusaha memperbaiki niat kita, meluruskan kembali niat kita. Karena al-qalbu yataqallab, hati itu berbolak-balik. Ya, gak mudah terpalingkan dengan hal-hal yang lain. Maka kita dianjurkan untuk selalu memperbaiki niat, meluruskan niat kembali. Karena ketika ada godaan, mungkin saja hati kita condong, maka diluruskan kembali, diperbaiki lagi niatnya, diluruskan lagi niatnya. Ya, apalagi dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu, ketika seorang menuntut ilmu diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah neraka. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala man tusu'ira bihimun nar." Atau dalam hadis yang lain, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaih." Ya, sesungguhnya orang yang paling pertama yang diberi keputusan atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka adalah tiga kelompok orang. Yaitu yang pertama orang syahid di jalan Allah. Orang yang syahid. Akan tapi dia syahid tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya agar dipuji, agar dia dikatakan seorang pemberani. Kemudian dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahanam waliyadzubillah. Yang kedua adalah orang alim dan orang pembaca Al-Qur'an. Pada hari kiamat dia dipanggil. Kenapa kamu belajar ilmu? Kenapa kamu membaca Al-Qur'an? Maka orang tersebut menjawab, saya belajar Al-Qur'an, menuntut ilmu, saya membaca Al-Qur'an agar saya bisa mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Karena karena Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu, saya menuntut ilmu, ya, agar bisa menyampaikan juga kepada umat. Maka Allah mengatakan kadzabta, engkau telah berdusta. Maka malaikat pun mengatakan kadzabta, engkau telah berdusta. Sehingga Allah mengatakan, kamu menuntut ilmu tujuannya adalah agar dikatakan engkau alim. Engkau membaca Al-Qur'an tujuanmu adalah agar engkau dikatakan engkau qari, seorang membaca Al-Qur'an. Maka setelah itu orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Dan yang ketiga, orang yang dimasukkan dalam neraka adalah, orang yang pertama kali dimasukkan dalam neraka adalah orang yang bersedekah. Ya, orang yang rajin bersedekah, orang yang diberi keluasan rezeki kemudian dia bersedekah. Tapi tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar dikatakan engkau adalah orang yang dermawan. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Itu niat. Jadi niat adalah hal yang sangat penting dalam kita menghafal Al-Quran atau dalam menuntut ilmu. Kunci utama dalam hal ini adalah niat. Jadi itu beberapa hal yang harus diperhatikan, yang harus disiapkan oleh kita ketika kita ingin menjadi penghafal Al-Quran. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi semuanya yang mendengarkan dan yang menyimak. Semoga kita bisa menjadi penghafal Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita penghafal Al-Quran dan Allah menjadikan kita menjadi ahlullahi wa khasatuh, menjadi ahlullah, keluarga Allah dan juga orang-orang khusus. Dan semoga ketika kita menghafal Al-Quran, kita berusaha untuk menghafal Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita nanti di akhirat. Ya, akhir kalam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.